Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita masih membahas bab tentang adabul majlis. Adab-adab di majelis. Pada pertemuan pekan lalu kita, kalau tidak keliru ya, sudah membahas sampai hadis yang keempat ya. Yang keempat ya, bukan yang ketiga ya. Betul ya? Sampai Jumat itu ya. Ya. Kita sudah membahas sampai hadis yang keempat. Dan sekarang pada kesempatan malam ini Bapak Ibu kita akan membahas hadis yang kelima, yaitu hadis dari Amru bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu li rajulin an yufarriqa bainas naini illa biiznihima. Tidak halal bagi seseorang untuk memisahkan antara dua orang yang sudah duduk, maksudnya illa biiznihima, kecuali dengan izin dari keduanya, gitu ya. Nah, misalnya Pak Wikan, Pak Samsul duduk ya. Terus Pak Bambang tiba-tiba nyela gitu ya, memisahkan antara Pak Wikan, Pak Samsul ini yang di depannya. Antum langsung tiba-tiba duduk di tengahnya. Nah, itu tidak halal kecuali dengan izin dari keduanya. Nah, jika yang sudah duduk berdua itu mengizinkan baru boleh. Jika tidak maka tidak halal. Alias kalau tidak halal berarti apa? Haram. Tidak boleh. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Di antara kesimpulan penting dari hadis ini menurut ya keterangan dari Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah, yang pertama adalah ta'limul muslimin ihtiramu masyairi ba'dihim wa adami tadyiq wa adami at-tadayyuki ala ghairihim, yaitu mengajarkan kepada kaum muslimin untuk menghormati perasaan ya sebagian dari mereka dan tidak mempersempit ya yang lain. Itu jadi dihormati perasaan orang. Jadi mereka yang sudah duduk lalu tiba-tiba kita datangkan itu tidak menghormati perasaan orang lain, apalagi itu tempatnya terbatas sempit gitu ya. Otomatis dia mempersempit tempat orang yang sudah duduk berdempetan gitu ya. Tiba-tiba kita datang langsung nyela di tengah-tengah. Nah, ini jangan dilakukan karena ya tidak sesuai dengan hadis ini. Yang kedua, kesimpulan kedua, adamu jawazi qat'i hadisin nasi min ghairi iznin. Tidak boleh memotong pembicaraan orang tanpa seizin orang tersebut.
Biasanya orang kalau duduk berdua kan ngobrol gitu ya, tiba-tiba langsung dia potong. Nah ini juga termasuk tidak boleh ya, memotong pembicaraan orang yang sedang ngobrol gitu ya. Tunggu sampai mereka selesai bicara baru kita. Nah kalau memang ada hal penting yang mau kita sampaikan ya kita ikut nimbrung ngobrol jika itu diizinkan ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adamu jawazil istima'i ilal mutahaddisina bi ghairi iznihim. Tidak boleh mendengarkan ya, orang yang sedang berbicara tanpa seizin mereka. Farubbama takallamu bima lam yuhibbu an yattali'a alaihi ahadu ghairihim. Karena bisa jadi mereka tidak suka. Jadi orang yang sedang ngobrol itu tidak suka kalau ada orang lain ikut mendengarkan obrolan mereka. Maka tadi dikaitkan dengan hadis yang kita bahas ini, biasa orang duduk berdua mungkin ada hal yang mereka obrolkan, ada hal yang mereka bicarakan, gitu ya. Nah, lalu kita tiba-tiba datang, padahal mereka sedang membahas hal yang penting gitu ya, yang mereka tidak mau obrolan mereka itu didengar oleh orang lain. Nah ini Bapak sekalian, bahkan ada ancaman dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ancaman bagi orang yang memang dengan sengaja gitu mencuri-curi dengar, nguping gitu. Disebutkan di dalam hadis Sahih riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man istama'a ila hadisi kaumin wahum lahu karihun." Barang siapa yang mendengarkan ya, atau nguping ila hadisi kaumin, pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, sementara mereka tidak suka pembicaraannya didengarkan, au yafirruna minhu, atau mereka menghindar dari itu, maksudnya dari didengarkan oleh orang lain, subba fi uzunihi al-anak ya, al-anaku yaumal qiyamati, maka akan dituangkan ke telinga ya orang yang mencuri-curi dengar itu ya, al-anak itu cairan timah ya, timah yang dicairkan panas dituangkan ke dalam telinga orang yang mencuri-curi dengar itu kelak nanti pada hari kiamat. Itu azabnya. Tentu sakit sekali ya. Boro-boro kena telinga, kena tangan aja gak akan kuat kita ya. Jadi timah yang dipanaskan sampai cair, nah, lalu dituangkan ke telinga. Nah itu ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang suka nguping, mencuri-curi dengar dengan sengaja, biqasdin. Maka ini haram ya. Bahkan minal kabair, termasuk dosa besar, ancamannya keras sekalinya. Nah ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian ya. Adapun ya, kalau kita tidak sengaja mendengar pembicaraan orang, tidak sengaja, kita nggak ingin mencuri dengar ya, pas kita duduk kok ada orang ngobrol gitu ya, kita mendengar tidak sengaja, walaupun mungkin andai kata mereka tahu tidak suka gitu, tapi kita nggak sengaja. Nah maka falaisa fahada la haraj, tidak ada dosa atasnya, falaisa minat tajassus, dan bukan termasuk bagian dari memata-mata ya, karena kita dengarnya tidak sengaja. Nah gitu. Nah adapun yang ketiga, amma in kana syai'an la yakrahuhu al mutahaddisani istima'u ghairihi ma ilaih. Adapun jika pembicaraan orang itu ya mereka biasa saja gitu ya, ketika pembicaraan mereka didengar mereka tidak masalah itu ya, la yakrahu al mutahaddisani, mereka tidak benci gitu andai kata pembicaraan mereka didengarkan oleh orang lain. Nah itu, dan orang yang mendengarkan juga tahu gitu, atau minimal ya, berdasarkan dugaan kuat dia, alima al mustami'u dzalika au ghalaba ala dhannihi
falaisa lahu dzalika al-hukm. Maka ya ancaman yang ada dalam hadis tadi tidak berlaku bagi orang yang mendengar, ya jika mereka yang ngobrol itu biasa saja, ada tidak keberatan didengarkan pembicaraannya, tidak keberatan, lalu kita mendengar dan menurut dugaan kuat kita mereka tidak akan keberatan kita dengarkan obrolannya misalnya, maka itu tidak terkena hukuman yang ada dalam ancaman hadis riwayat Imam Al-Bukhari tadi. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan mencuri-curi dengar ya. Kecuali mungkin ada kepentingan negara, intel gitu ya, untuk menjaga keselamatan negara, keselamatan ya warga dan seterusnya. Nah itu bisa saja ya, karena ada tujuan kemaslahatan besar ya. Jadi ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Baik, kemudian hadis yang ke-6 berarti ya. Ke-6 ya, 4 tadi ke-5, ini ke-6. Wa an Huzaifata ibnil Yamani radhiyallahu anhu. Dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man jalasa wastal halqati. Bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Hadis rawahu Abu Daud bi isnadin hasan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang hasan. Juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abi Mijlaj ya, bahwasannya ada seseorang kok ada wasta halqatin, duduk di tengah-tengah lingkaran. Faqala Huzaifah ibnul Yaman, berkatalah Huzaifah ibnul Yaman, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terlaknatlah ya orang itu yang duduk di tengah-tengah lingkaran itu ya atas lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau la'anallahu ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man jalasa wastal halqati. Allah melaknat dengan lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang duduk di tengah-tengah lingkaran. Hadis akhrajahu At-Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasanun sahih. Nah, akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, sebagian ulama mengatakan ya, termasuk Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala, qultu, beliau katakan isnaduhu munqati, sanad hadis ini terputus. Karena apa? Li'anna Aba Mujliz, atau yang nama aslinya Lahik bin Hamid, lam yasma' min Huzaifata ya ibnil Yaman radhiyallahu anhu. Jadi Abu Mujlij atau Lahik bin Hamid ini enggak pernah mendengar langsung dari sahabat Huzaifah ibnul Yaman. Itu. Jadi ada yang terputus. Nah, oleh karenanya hadis ini dianggap dhaif. Ya. Juga oleh Ibnu Al-Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, beliau mengatakan bahwa hadis ini la yasihhu, hadisnya tidak sahih. Oleh karenanya ya Syekh Salim bin Eid Al-Hilali beliau katakan la yahtaju bihi li du'fihi, hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah karena lemahnya. Tadi hadisnya hadis munqati. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Andai kata ya hadis ini nah, dianggap, katakanlah dianggap sahih gitu ya, maka penjelasannya andai kata kita terima penilaian Abu Daud,
penilaian Al-Imam At-Tirmidzi, kan dua ulama hadis ini menilai hadisnya hasan. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih. Nah, apa maksud hasanun sahih? Nah, ini istilah yang sering diucapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Nah, menurut penjelasan para ulama, ketika Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis hasanun sahih, itu artinya menurut sebagian ulama hadis ini hasan, menurut sebagian yang lain hadis ini sahih. Maka beliau punya istilah yang unik ya, yang sebelumnya tidak pernah muncul. Lalu Al-Imam At-Tirmidzi sering beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Maksudnya tadi sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih. Nah, yang mensahihkan diantaranya Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, itu. Sementara tadi ulama-ulama lain mengatakan hadis ini dhaif karena munqati. Nah, sehingga para ulama ya menjelaskan andai kata memang hadis ini sahih gitu ya, maka maksudnya ya apa yang dimaksud Rasul melaknat atau Allah melaknat orang yang duduk di tengah lingkaran, karena apa gitu. Nah, karena satu, dia akan menyakiti orang lain. Untuk bisa melangkah ke tengah-tengah itu kan pasti akan melewati orang-orang. Itu yang pertama. Sementara itu dilarang ya, kita melangkahi pundak orang-orang yang sudah duduk. Yang kedua, ya, sangat mungkin orang itu akan menghalangi pandangan orang lain yang sudah duduk. Gitu. Tiba-tiba dia duduk di tengah-tengah. Orang lain akan terhalang karena dia duduk di tengah-tengah. Yang tadinya bisa melihat menjadi terhalang penglihatannya. Nah, itu yang akan menyakiti orang lain. Makanya ya, dilaknat itu. Andai kata hadis ini dianggap sahih ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi atau oleh Imam Abu Daud atau oleh Imam Al-Hakim ya, Bapak Ibu dan sekalian. Akan tetapi tadi ya para ulama juga diantaranya Syekh Sulaiman bin Nasir rahimahullah ya, min ulama'i al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah, beliau mengatakan bahwa hadis ini ya hadis yang tidak sahih ya Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Jadi yang rajih anna bil hadisi illatun tujabu du'fihi. Dalam hadis ini ada penyakit yang menjadikan hadis ini lemah gitu. Munqati la tasihu nisbatuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah disandarkan kepada Rasulullah sallam, seperti tadi yang diucapkan oleh Syekh Sulaiman bin Nasir ya, rahimahullah min ulama'i al-Mamlakah al-Arabiyah as-Saudiyah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Karena tadi alasannya Abu Mujlij ya tidak pernah mendengar langsung dari Huzaifah gitu. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Nah, yaitu keterangan dari para ulama ya terkait dengan hadis ini. Andai kata sahih maka tadi penjelasannya. Lalu kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qol. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau mengatakan ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis itu yang paling lapang, majelisnya lapang. Akhrajahu Abu Daud dengan sanad yang sahih ala syartil Bukhari. Ya. Dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Juga oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga oleh Imam Al-Hakim. Dan Syekh Salim bin Id Al-Hilali juga mengatakan
qultu wa isnaduhu sahih. Sanad hadis ini sahih. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kesimpulan dari hadis ini adalah satu ya. Sepatutnya ya, setiap kita ini berusaha untuk mencegah perbuatan yang bisa menyebabkan sempitnya suatu majelis. Gitu. Jadi jangan sampai kita menjadi sebab majelis itu jadi sempit, terasa sempit oleh jamaah yang lain, oleh teman-teman gitu ya. Gitu. Karena apa? Tentu ya mereka yang duduk di majelis itu kalau terasa sempit mereka tidak akan suka. Gitu. Nah, maka tadi sudah seharusnya setiap kita berusaha mencegah jangan sampai ada sesuatu yang ya atau kita sendiri bahkan menjadi sebab majelis itu menjadi sempit. Nah, gitu. Ya, tidak menjadi sebab. Atau kalau ada sesuatu yang bisa menyempitkan maka kita cegah gitu. Karena tadi bisa melahirkan kebencian dari sebagian orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Nah, sehingga nanti buah majelis itu akan hilang, ya, berlapang-lapang akan hilang, merasa nyaman itu akan hilang, apalagi jika itu di majelis ilmu. Ya, ingkana al majlisu majlisu ilmin. Maka yang dianjurkan, disunnahkan adalah seperti yang kita bahas pada hadis sebelumnya, adalah ifsahul majalis, melapangkan majelis. Karena dalam kelapangan majelis itu ada fihi khairun wa barakatun wa ta'alufun. Ada kebaikan, ada keberkahan. Nah, saling menyayangi ya, bersatu di antara sesama mereka. Dan juga kalau majelisnya lapang, maka orang-orang yang duduk akan merasa nyaman. Ya, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, tapi ya, jika kita misalnya ketempatan, gitu ya, rumah kita ketempatan, kumpul, yang dimaksud majelis di sini majelis apa saja, entah itu majelis ilmu atau majelis rapat RT, rapat warga, gitu, atau mungkin ya rapat bersama teman-teman, gitu, misalnya. Nah, itu berusaha untuk melapangkan majelis. Jika itu memungkinkan. Nah, jika rumah kita sempit sementara orang yang datang itu banyak, lebih baik kita menggunakan tempat yang lapang. Misalnya di masjid aja gitu kan. Kan ada kayak di kampung kami itu ada rutin rapat warga ya. Dan itu muter dari rumah ke rumah, selapanan sekali itu ya. Nah, yang rumahnya lapang mereka biasa di rumah, tapi yang rumahnya tidak lapang akan meminjam masjid tempatnya supaya terasa lapang. Yaitu Bapak Ibu dan sekalian, jika itu memungkinkan. Tapi jika tidak ya, tadi wa amma man kana baituhu dayyiqan, adapun orang yang rumahnya sempit ya, wala yamliku at-tawassu'ah, dan dia tidak bisa gitu mencari tempat yang lapang, fala haraj, maka itu enggak ada dosa ya. Kalau memang dia ya tempat terbatas, tidak ada tempat yang lain kecuali di tempat di rumahnya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, keterangan dari hadis yang ke-7 ya. Kemudian yang ke-8 ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk di satu majelis. Di satu majelis yang dimaksud Bapak Ibu, ini majelis apa saja ya, majelis apa saja ya, termasuk majelis di angkringan kita ngobrol gitu ya, itu termasuk majelis ya. Majelis di mana misalnya bakmi gitu ya, bakmi Jowo gitu ya misalnya, atau majelis di Yasalam misalnya kan. Nah, duduk gitu di satu majelis. Nah, maka apa? Paka surofihi lagotu. Mungkin di dalam majelis tersebut banyak omongan yang tidak ada faedahnya, gitu ya.
Yang mungkin kita nggak kerasa kan. Kita tahu-tahu ngomong apa yang itu nggak ada manfaatnya. Maka faqala qabla an yaquma min majlisihi, lalu dia ya mengucapkan sebelum berdiri dari majelisnya itu, min majlisihi dzalik, subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu, asyhadu alla ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, astaghfiruka, dan aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu, illa ghufira lahu makana fi majlisihi zalika, kecuali Allah akan ampuni ya, untuknya, Allah akan berikan ampunan untuknya apa yang terjadi di majlis tersebut. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, hadis akhrajahu at-Tirmidzi, hadis hasanun sahih. Nah, termasuk oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati, juga oleh Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, dan sanadnya sahih. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, begitu juga nanti di hadis setelahnya, karena ini sama ya kita gabung. Nah, di hadis setelahnya dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqulu bi akhirati idza arada an yaquma minal majlisi. Jadi Rasul SAW itu sering mengucapkan di akhir majlis apabila beliau mau berdiri dari majlis tersebut, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Lalu ada seseorang bertanya, faqala rajulun ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innaka la taqulu qawlan ma kunta taquluhu fi ma madha, sesungguhnya engkau pasti akan mengucapkan suatu ucapan, nah, ma kunta taquluhu fi ma madha, yang menurut orang ini engkau tidak mengucapkannya sebelumnya, menurut orang ini ya. Qal, nah, maka Rasulullah SAW menjawab bahwa ucapan tadi itu zalika kafaratun lima yakunu fil majlisi. Ya, ucapan tadi atau doa kafaratul majlis itu menjadi kafarah, penebus ya kesalahan yang terjadi di majlis tersebut. Hadis rawahu Abu Daud. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi itu. Tapi dalam riwayat yang lain ya, dijelaskan bahwa ya Rasulullah SAW, atau menurut riwayat dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mengatakan kalimatun la yatakallamu bihinna ahadun min fi majlisihi inda qiyamihi salasa marratin illa kuffira bihinna anhu. Nah, ada kalimat-kalimat, tidaklah kalimat tersebut diucapkan oleh seseorang di majelisnya ketika dia mau berdiri salasa marratin, sebanyak 3 kali, illa, kecuali kuffira bihinna anhu, akan dihapus dosa-dosa atau kesalahannya dengan kalimat tersebut darinya. Wala yaquluhunna fi majlisi khairin wa majlisi zikrin illa khutima lahu bihinna alaihi kama yakhtumu bil khatami ala as-sahifati, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kecuali kalau dia duduk di majelis kebaikan, majelis zikir, lalu dia ucapkan ini 3 kali, kecuali nah, akan ditutup dengan kalimat baik tersebut. Nah, sebagaimana nah, suatu ya sahifah, lembaran-lembaran itu ditutup ya tentu dengan sesuatu yang baik, yaitu apa? Ucapan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata ashadunya nggak ada. Nah, itu juga bisa. Jadi pakai ashadu bisa, tanpa ashadu juga bisa. Ini hadis dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Makbari, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abi Dawud. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Termasuk ya Bapak Ibu dan sekalian, doa ini
juga bisa dibaca setelah kita selesai membaca Al-Quran, sebagaimana dikeluarkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tidaklah kata Aisyah Rasul duduk di suatu majelis sama sekali, tidak pula beliau membaca Al-Quran, kecuali beliau akhiri dengan kalimat, nah, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Nah, itu juga. Maka sebagian ulama zikir atau doa setelah selesai membaca Al-Quran itu berdasarkan hadis sahih ini, ya, bukan shadaqallahul azim, tapi subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadis akhrajahu An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, juga dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati, juga oleh Imam At-Tabrani, ya, di dalam kitab beliau, ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Nah, termasuk terakhir doa ini juga kita bisa baca setelah selesai wudu. Nah, setelah selesai wudu, kata Nabi, man tawaddo'a tsumma qala, barang siapa yang wudu kemudian mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, kutiba, ya, barakun summa tubi abi tabiin falam yuksar ila yaumil qiyamati. Maka itu akan dicatat di lembaran, kemudian akan disimpan terkunci dan tidak akan dibuka. Tentu ini menjadi suatu kebaikan sampai hari kiamat. Hadis akhrajahu, ya, Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id Al-Khudri, juga oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini, ya, dinilai sahih atau hasan atau hasan. Jadi juga bisa dibaca setelah selesai wudu. Nah, berarti wudu itu, ya, satu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Baru subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, sementara ini dulu yang kita bisa bahas. Nah, ada waktu, ya, untuk tanya jawab. Monggo saya persilakan, barangkali ada para jamaah yang mau tanya. Tafadhol. Ya, lumayan, masih ada sekitar 18 menit, 15 menit lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu kita, kalau kita nggak mewakili, kita ada soft 3 atau 4. Sebaiknya gimana? Kalau kita mengambil kebaikan, ya. Ya. Di depan maksudnya ada sop kosong gitu ya. Tapi rata-rata anak itu duduk di majelis, ya. Di sekolah itu juga nggak mau yang depan, mesti pas kedua, 3 gitu. Ya. Dengan hal ini gimana? Oke, baik. Wa iyyakum fa jazakumullahu khairan. Monggo yang lain kalau masih ada sekarang. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Ya, apakah itu termasuk melangkah atau tidak, ya? Ya. Antara orang duduk itu ada jarak, ya. Ya. Ya, monggo. Masih ada? Silakan. Monggo. Pak Lukito. Hah? Oh, iya, Pak. Oh, kita jalan agak merunduk gitu ya. Iya. Ya, makasih. Monggo kalau gitu. Ya.
Ya. Tidak mulai dari awal ya. Ya. Ya, makasih kalau gitu. Ya, baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Yang pertama, pertanyaan dari Mas Adit tadi ya. Bagaimana kalau kita melihat di masjid gitu ya, hari Jumat, di depan itu sebenarnya ada shop yang masih kosong gitu ya. Tapi untuk bisa sampai ke sana, kita harus melewati orang-orang yang sudah ada di shop belakangnya. Bisa kita datang ada shop 2, shop 3 udah penuh. Di shop pertama itu ada yang kosong gitu ya. Kita ingin menempati shop tersebut. Apalagi kan keutamaannya jelas ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala man fis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang ada di shop yang pertama. Itu jelas keutamaan. Apalagi ada lagi kan, man sadda purjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa orang yang sadda purjah. Sadda itu menutup celah shop. Ya. Itu Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Nah, itu luar biasa sebenarnya. Tapi, nah masalahnya Rasul melarang kita ya untuk melangkahi pundak orang-orang. Gitu. Maka dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Busrin, kata beliau ketika aku duduk, Abdullah bin Busrin ya, pada hari Jumat, faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas, ada orang datang melangkahi pundak manusia yang lain, orang-orang lain. Faqala li, nah, maka wa Rasul sallallahu yakhtub, waktu itu Rasulullah sallallahu sedang berkhutbah, lagi khutbah Rasul. Ada orang melangkahi pundak orang-orang. Faqala, lalu Rasul berkata, ijlis, kata Rasul, ijlis, duduk, kamu duduk. Faqad azaita, sungguh kamu telah, azaita itu menyakiti, maksudnya menyakiti orang-orang yang engkau langkahi pundaknya itu. Duduk, udah nggak usah jalan. Nah, hadis ya ini ya disebutkan dalam ya kitab al-ahadis al-mukhtarah karya Adiyah al-Maqdisi diantaranya ya. Nah, maka berdasarkan hadis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kita jangan melangkahi pundak orang-orang ya, karena itu telah menyakiti orang lain. Lebih baik kita duduk. Loh, itu ada yang kosong, kan ada keutamaan. Gimana caranya? Di satu sisi kita ingin mendapat keutamaan, mendapatkan sop pertama, tapi di sisi lain ada penghalang kan? Ada penghalang. Nah, dalam keadaan seperti ini maka ada kaidah yang ya perlu kita perhatikan, yaitu kaidah fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan itu harus didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan. Memang duduk di depan jelas kemaslahatannya kan, tapi masalahnya akan menimbulkan kerusakan, nyakitin orang. Nah, ya sudah, kita tinggalkan itu, dahulukan tadi meninggalkan kerusakan. Nah, tapi insya Allah kita sudah niat kan, niat kita dicatat atau tidak? Dicatat, udah selesai. Gitu. Baru nanti saat udah iqamah, nah kita kejar tuh. Nah itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, atau cuman kalau sudah khutbah itu agak susah. Kalau belum khutbah mungkin kita bisa ngomong, Pak, permisi gitu, saya mau ke sana. Tapi kalau sudah khutbah boleh nggak? Nggak boleh. Nah, bisa merusak pahala Jumat kita kan? Karena kata Rasul, ya, idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutub faqad lagauta. Kalau engkau katakan kepada temanmu diam sementara imam lagi khutbah, maka engkau telah menyia-nyiakan pahala Jumatnya maksudnya.
Nah, kalau belum mulai sih enak. Kita ngomong, Pak nun sewu nggih saya mau ke depan. Nah, caranya paling seperti itu. Minta maaf. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau ada jarak antara mereka yang sudah duduk itu lalu kita lewat, apakah itu termasuk melangkahi pundak? Tentu tidak. Nah, gitu. Misalnya antum dengan Mas Khalid ya, ada jarak kan sedikit. Nah, lalu kemudian Pak Antun misalnya mau lewat, itu apakah melangkahi pundak antum? Tidak ya, karena ada jarak. Yaitu, maka itu tidak ada masalah. Lalu bagaimana kalau jalan merunduk-runduk, membungkuk di depan orang yang lebih tua, gitu ya, orang yang mungkin kita hormati dan seterusnya. Nah, ini ta'ziman au takriman ya. Ini untuk menghormati atau untuk mengagungkan. Nah, itu nanti dilihat dari apa yang ada dalam hatinya. Kalau sekedar untuk menghormati, maka itu tidak masalah. Tapi kalau mengagungkan, kita agungkan orang itu, misalnya raja gitu ya. Kita agungkan dalam hati kita, kita mengagungkan dia. Wal azamatu lillah, sementara keagungan itu hanya milik Allah. Nah, maka itu tidak boleh. Tapi sekedar untuk menghormati, ya, ikraman, itu tidak ada masalah. Jadi kembalinya pada apa yang ada dalam hati kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Lukito, membaca Al-Qur'an dari tengah, bukan dari awal surah. Apakah itu harus dimulai dengan ta'awud? Iya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di situ ayat itu ya mutlak. Jika engkau membaca Al-Qur'an, apakah dari awal surat, tengah surat, atau bagian akhir surat, sama aja. Kita mau baca Quran, maka ucapkanlah ta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, bismillah. Nah, kalau bismillah, ada sebagian mengatakan tidak diucapkan, tidak ada masalah. Tapi sebagian mengatakan ya lebih utama juga kita ucapkan basmalah. Bismillah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dasarnya? Nah, karena ada hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus dari keberkahan maksudnya. Nah, oleh karenanya setiap kali kita mau melakukan suatu perbuatan penting, baca Al-Qur'an penting atau tidak? Penting ya. Jadi dianjurkan untuk mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun hadis ini banyak ulama hadis mengkritik. Ya, hadis yang terakhir ini dhaif ya. Dianggap hadis dhaif. Tapi kalau ta'awud tadi jelas itu dari Al-Qur'an. Yaitu kalau kita, walaupun ada sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, ayat tadi itu beliau memaknai ta'awuz itu diucapkan setelah selesai membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca Al-Qur'an. Itu Ibnu Hazm Al-Zahiri, madhab Al-Zahiriyah. Apa sebab? Coba perhatikan ayatnya. Idza qara'tal Qur'an, jika engkau, qara'ta itu kan fi'lul madi, kata kerja lampau. Berarti kalau engkau sudah baca Qur'an, fasta'id billah. Jadi yang benar menurut beliau, baca ta'awud itu setelah selesai baca Al-Qur'an, gitu. Tapi kalau kita kembali kepada kebiasaan Nabi itu membacanya sebelum membaca Al-Qur'an. Maka ini yang rajih, yang sahih itu sebelum baca Al-Qur'an. Baik, Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.